Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Citamaho dari program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai casting processes, yang dimana casting processes ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah proses produksi 1, dan dosen pengajar dari kelas saya itu adalah Prof. Dr. Cokorde Gede Tirtanidya STMT. Tujuan dari pembuatan video presentasi ini selain untuk pembuatan tugas, tetapi juga untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat umum mengenai casting processes ini. Sebelum masuk ke materi, saya menggunakan referensi utama atau referensi yang paling saya banyak ambil, yaitu dari handbook yang berjudul Manufacturing Processes: How Products, Components, and Materials Are Made. Nah, buku ini diterbitkan atau dibuat oleh orang yang bernama James G. Brown. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, ada baiknya kita mengetahui apa itu casting. Jadi casting dalam bahasa Indonesia itu merupakan pengecoran artinya. Nah, jadi proses pengecoran ini merupakan salah satu teknik pembuatan produk di mana logam ini dicairkan di dalam tungku peleburan, lalu kemudian dituangkan ke dalam robot cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang terbuat. Nah, pengecoran juga dapat diartikan sebagai suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bagian-bagian dengan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Lalu kita akan masuk ke subbab, yaitu melting metal for casting atau peleburan logam untuk pengecoran. Jenis peleburan logam yang pertama itu adalah peleburan kupola. Jadi peleburan kupola ini menggunakan tungku kupola yang berbentuk seperti kubah. Jadi pada metode ini bahan bakar yaitu disebut coke atau kukas, dan limestone atau batu kapur dan logam itu bersentuhan secara berseling ketika proses peleburan. Lalu peleburan kubah ini umumnya terbatas pada besi tuang, karena pada proses peleburan logam cair itu menyerap karbon dari kukas. Nah, baik. Jadi untuk selanjutnya, ini adalah merupakan proses dari proses pembuatan atau pencairan peleburan logam dari tungku kukas. Tungku kupola. Nah, dari yang kita lihat pada awalnya itu kukas akan dimasukkan terlebih dahulu di bagian bawah. Nah, kemudian kukas ini akan disulut. Nah, setelah disulut dibiarkan dipanaskan. Lalu setelah sudah panas, akan dimasukkan lagi muatan logam dan limestone atau batu kapur ke dalam tungku perapian. Untuk tempatnya ini dibuat berseling. Jadi kukas, limestone, logam, kukas, limestone, logam bertingkat dan berseling. Lalu setelah dibuat berseling, kita diamkan lama, maka logamnya akan mencair. Setelah logamnya ini mencair, logam ini akan turun ke bawah melewati sela-sela kukas dan akan sampai di landasan kukas. Setelah sampai di landasan kukas, maka logam cair ini berkumpul di bawah kupola. Dan setelah logam cair ini berkumpul di bawah kupola, kita harus mengeluarkan kotorannya. Kotoran ini keluar dari lubang kotoran yang bernama lubang slug. Nah, lubang slug ini tempatnya ini persis di atas lubang cairan, tepat di atas lubang cairan. Setelah kita mengeluarkan slug atau bisa bilang pengotornya, kita mengeluarkan logam cairnya atau menuangkan dia keluar melalui lubang cairan. Di sini ada dua opsi. Ketika kita ingin melanjutkan prosesnya, kita akan melakukan pengulangan
Tapi pengulang ini tanpa penyulutan, itu kita tinggal masukkan kokas, muatan logam dan limestone secara berseling. Nah, setelah selesai pengulangan dan mendekati akhir, maka proses ini akan selesai. Proses ini selesai ketika pengembus udara ini dihentikan dan pintu bawah ini dibuka dan kita mengeluarkan sisa-sisa cairan logam yang telah dileburkan. Yang kedua, peleburan busur listrik. Pada metode ini, bagian busur listrik ini memiliki kemiripan dengan pengelasan busur, akan tetapi jauh lebih besar dan kuat. Selain itu juga, pengendalian emisi lingkungan ini lebih mudah dikontrol dengan tungku listrik dibandingkan dengan kupola. Dan peleburan busur listrik ini itu ada dua tipe sebenarnya, yaitu AC dan DC. Dari AC ini dia itu menggunakan arus bolak-balik alternating current, dan DC ini merupakan menggunakan arus arah atau DC, direct current. Jadi perbedaannya AC dan DC ini, dia akan menggunakan arus arah. Jadi arus ini akan masuk ke elektroda yang satu, lalu elektroda ini akan mengalirkan listrik ke scrap, ke logam-logam yang ingin dileburkan, lalu aliran listrik ini akan mengalir lagi ke elektroda yang di sampingnya, dan proses ini akan berulang terus dan aliran listrik akan mengalami proses bolak-balik. Untuk yang DC ini dia menggunakan arus arah, di mana elektrodanya ini satu di atas, satu lagi seperti ditancapkan di bawah. Nah, tujuannya ini supaya arus ini satu arah dan tidak terjadi arus bolak-balik, makanya disebut dengan direct current atau arus arah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dari peleburan menggunakan peleburan busur listrik. Pada awalnya kompor atau furnace ini diisi oleh scrap. Nah, lalu pintu pengisian ini ditutup. Ketika pintu pengisian ditutup, maka elektroda ini akan diturunkan dan dihidupkan. Ketika logam sedang mencair, elektroda ini dimatikan dan pintu pengisian dibuka. Ketika pintu pengisian dibuka, kita akan mengisi furnace atau kompor ini lagi dengan scrap, flux, limestone, dan coke atau kukas. Lalu pintu pengisian akan ditutup. Ketika pintu pengisian ditutup, elektroda akan diturunkan dan dihidupkan lagi. Selain itu juga, setelah elektroda diturunkan dan dihidupkan, kita akan memasukkan seperti sebuah pipa untuk pengisian oksigen. Nah, oksigen ini ditambahkan ke logam cair. Setelah itu oksigen ini diisi hingga elektrodanya dimatikan dan diangkat. Nah, setelah elektroda ini diangkat dan dimatikan, slag ini disingkirkan. Setelah slag disingkirkan, kita membuka pintu penuangan dan logam cair dituangkan keluar. Peleburan crucible. Peleburan crucible ini merupakan peleburan yang menggunakan wadah, ya, secara singkatnya. Nah, metode ini menggunakan tungku berbentuk cangkir berlapis tahan api dan dipanaskan dengan gas atau minyak dan dengan hambatan listrik atau induksi. Metode ini digunakan untuk melelehkan kuningan, perunggu, aluminium, dan magnesium. Wadahnya ini juga terbuat dari tanah liat silikon, karbida, dan campuran tanah liat grafit. Jadi metode ini dia itu menggunakan seperti yang dijelaskan tadi itu, dengan gas, minyak, atau hambatan listrik. Jadi untuk gas, dia pasti akan membuat api di bagian ini, tempat membakar ini, tetapi bagian ini menyamping supaya tidak bersentuhan langsung dengan wadah. Jika bersentuhan langsung dengan misal jika apinya bersentuhan langsung dengan wadah, maka akan
menyebabkan wadah itu rusak, retak. Oleh karena itu kita membuat apinya di samping supaya udara panas ini mengelilingi wadah secara sepenuhnya, lalu dia akan keluar melalui bagian atas. Peleburan tungku udara gemah. Pada metode ini terdapat kesamaan dengan peleburan perapian terbuka. Jadi minyak atau batu bara dipanaskan di satu ruang. Panas mengalir mengenai muatan di ruangan lain dan menjadikannya tanpa ada kontak langsung. Jadi peleburan tungku udara ini memiliki sistem peleburan logam yang tidak langsung. Artinya tidak langsung di sini adalah kontak dari bahan bakar dengan scrap atau bahan yang akan dileburkan. Lalu peleburan induksi frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Pada metode ini medan magnet ini tercipta dari arus listrik bolak-balik atau AC. Nah, dalam kumparannya menginduksi arus listrik sekunder yang sesuai dengan muatan. Lalu peleburan induksi ini biasa digunakan untuk baja, kuningan, perunggu, aluminium, dan magnesium. Nah, ini salah satunya yaitu metode tanpa biji. Ya. Salah satu peleburan tungku udara. Ya. Peleburan tungku udara. Peleburan induksi. Maaf. Nah, jadi metode tanpa biji ini biasa digunakan pada frekuensi tinggi dan koil mengelilingi wadah yang berisi logam. Jadi bisa dilihat di sini ada koil. Nah, koil-koil ini itu merupakan induksi. Induksi ini terdiri dari koil-koil yang mengelilingi wadah, ya. Lalu koil ini terbuat dari pipa tembaga. Air disirkulasikan melalui pipa untuk mencegah koil dari pemanasan berlebih. Lalu ada ini merupakan jenis saluran induksi. Nah, pada jenis ini wadah peleburan itu sendiri membentuk sebuah loop. Loop ini dikelilingi oleh koil di satu bagian loop. Jadi di sini kita lihat ada kumparan induksi, ini adalah loopnya. Nanti loop ini dikelilingi oleh koil-koil di satu bagian loopnya. Logam dalam loop ini dipanaskan dengan induksi dan panas dipindahkan ke keseimbangan logam dengan konveksi induksi. Peleburan perapian terbuka. Jadi peleburan perapian terbuka ini merupakan metode yang digunakan dalam produksi baja dan besi tuang. Nah, selain itu digunakan untuk memasuk logam cair untuk operasi pengecoran. Nah, logam dipanaskan oleh nyala api yang berasal dari pembakaran gas, minyak, tar, atau batu bara yang dihaluskan yang melewati muatan. Menuangkan atau pouring. Jadi logam ini biasanya disadap dari tungku peleburan ke salah satu sendok yang dituangkan oleh gravitasi ke dalam cetakan, atau ke salah satu yang digunakan untuk mentransfer sejumlah logam ke sendok tuang. Untuk kapasitasnya sendiri itu berkisar 60 lb atau 27 kg, dan sendok sering diangkut oleh crane overhead. Sand mold casting atau pengecoran pasir. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari sand mold casting, ya, dimana ada bagian-bagiannya yang bisa dilihat. Oke, saya akan langsung masuk ke jenis pengecoran cetakan pasir. Dalam pengecoran cetakan pasir ini banyak jenisnya. Saya akan menjelaskan sekarang. Itu yang pertama ada pengecoran air basah atau clean sand casting. Nah, proses pengecoran cetakan pasir ini prosesnya masih mengandung air di cetakan pasirnya, mengandung air atau lembab ketika logam cair dituangkan.
Lalu ada pengecoran pasir kering atau dry sand casting. Proses pengecoran cetakan pasir ini dikeringkan atau dipanggang sebelum diisi dengan logam cair. Lalu ada pengecoran kulit kering, skin dried casting. Proses untuk mengurangi waktu pengeringan. Maaf. Jadi skin dried casting ini merupakan proses untuk mengurangi waktu pengeringan dari pasir kering dari dry sand casting. Nah, cara proses ini untuk mengurangi waktu pengeringan yaitu dengan membatasi pengeringan pada kedalaman sekitar 6-13 mm. Lalu ada pengecoran cetakan pasir lainnya yang dibagi lagi menjadi pengecoran cetakan penuh atau busa menghilang. Nah, dalam proses ini pasir cetakan itu dicampur dengan fenolik atau resin plastik mosetting lainnya, baik dalam bentuk cair atau padat dengan katalis. Nah, dari pengecoran busa yang hilang itu ada pola yang terbuat dari busa polistiren. Lalu polanya dicelupkan ke dalam bubur tanapi. Lalu pola ini ditempatkan dalam labu dan dikelilingi dengan pasir yang tidak terikat. Yang D ini isi labu itu digetarkan untuk memeratkan pasir. Lalu logam cair dituangkan ke pola, menguap dan menggantikannya. Dalam pengecoran yang dipadatkan dikeluarkan labu pasir didaur ulang. Pengecoran cetakan cangkang. Pengecoran ini berbeda dengan pengecoran cetakan pasir profesional karena polanya terbuat dari plastik polistiren berbusa. Nah, ini merupakan salah satu pola dari plastik polistiren berbusa. Lalu ada cetakan magnetik. Jadi cetakan magnetik ini merupakan variasi dari pengecoran busa yang hilang, di mana pola busa polistiren ini digunakan dan tidak ada penahan atau hambatan. Nah, menggunakan serbuk besi dengan partikel berdiameter 0,1 sampai 0,5 mm sebagai pengganti pasir yang digunakan untuk mendukung cetakan. Lalu ada pengecoran proses V atau cetakan paku. Jadi pengecoran ini merupakan proses lain yang menggunakan pasir lepas untuk membuat cadangan cetakan. Nah, dalam hal ini pasir ini ditampung di antara dua lembaran plastik yang salah satunya berbentuk rongga cetakan. Sekian presentasi dari saya. Sebenarnya masih banyak materi yang harus bisa saya jelaskan, tetapi hanya segitu yang mampu saya serap atau berikan kepada kayak umum semua. Terima kasih juga telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, terutama kepada para penonton sekalian. Akhir kata saya tutup dengan Parameswati. Om Santi Santi Santi.